Eh, Ibu dan Bapak, kita sudah mendengar seluruh pembicara di tiga bagian pertama, yaitu mengenai standar akuntansi keuangan untuk UMKM, aspek perpajakan untuk UMKM, dan strategi pengembangan UMKM, khususnya yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika Ibu dan Bapak punya pertanyaan, silakan disampaikan di chat box atau di Q&A. Nanti akan coba kita diskusikan. Tapi sebelum pertanyaan dari peserta, saya mungkin akan mendahului pertanyaan dulu ya. Terutama ini ke Pak Handrianus. Sekali lagi, ini luar biasa ini Bank Indonesia. Dalam bayangan saya tadinya Pak Handrianus, ini BI ini hanya mengurus soal-soal besar gitu loh, soal-soal makro lah ya, itu mengenai apa tingkat bunga, peredaran uang. Tapi ketika kita webinar di Sumatera Barat ya, Pak ya, di Sumatera Barat kita juga mengajak Bank Indonesia, di situ saya baru terbuka, ternyata Bank Indonesia itu juga sampai ke hal-hal yang real, terutama ke UMKM. Di Padang juga rekan kita di Bank Indonesia menceritakan apa yang mereka lakukan di sana mengenai pengembangan UMKM di Sumatera Barat. Ada banyak hal yang menurut saya luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk juga yang sudah dipaparkan oleh Pak Handrianus. Pak Handrianus, saya mau tanya, kalau di Sumatera Barat waktu itu ada yang dia sebut dengan WUBI ya, Wira Usaha Binaan Bank Indonesia. Apakah itu di Nusa Tenggara Timur juga ada? Dan yang kedua, ini saya nemu lagi BIS. Ini kemarin di Padang mereka nggak sebutkan. Bank Indonesia Young Entrepreneur School. Wah, ini hebat. Pak Hendrik, saya mau tanya, seandainya saya salah satu pelaku UMKM atau katakanlah yang entrepreneur muda yang mungkin baru lulus, apa syarat-syarat Pak yang harus saya penuhi ketika saya ingin bergabung, apakah di WUBI, apakah di BIS? Ada nggak syarat-syaratnya Pak Handrianus? Mungkin di sini ada banyak pelaku UMKM, mudah-mudahan Pak Handrianus bisa memompa semangat mereka untuk lebih maju. Silakan Pak Handrianus. Baik, terima kasih Pak Torang. Tentu kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dari memang program Wirausaha Bank Indonesia, Pak Torang, itu memang di NTT, di kami juga sudah ada Pak. Jadi kami memang pada waktu itu program ini kita mencoba mengumpulkan para UMKM yang betul-betul memang secara ini mereka mau untuk diajak maju gitu. Jadi kalau di kami Bang ada satu Pak, jadi satu UMKM yang betul-betul dari nol dia Pak. Dan saat ini dengan usahanya dia, itu yang menurut kami luar biasa. Usahanya tidak banyak Pak. Dia usahanya salah satunya adalah jagung goreng. Tetapi saat ini dia menguasai pasar dari Kupang sampai di Soe. Jadi memang itu salah satu yang menurut kami luar biasa, dan dia saat ini juga menjadi salah satu yang success story yang bisa kami sampaikan. Itu juga beberapa teman-teman UMKM memang yang berhasil juga sudah cukup banyak, dan sekarang ini memang mereka menjadi role model ya untuk para teman-teman yang lain. Ada yang cuma kelas 4 SD menjadi saat ini menjadi pionir juga dalam apa namanya, dia klaster sapi yang terintegrasi dengan pertanian. Bahkan saat ini dia sudah menggunakan teknologi, jadi menggunakan teknologi smart farming, menggunakan irigasi tetes dengan kontrolnya tadi menggunakan smartphone. Nah ini yang merupakan uh, yang kami bisa klaim sebagai salah satu keberhasilan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Jadi program wirausaha ini merupakan program dulu nasional, Pak. Namun untuk BIS ini merupakan berangkat dari sebuah ini ya, sebenarnya permenungan ya, Pak. Jadi bagaimana sih kita bisa menyiapkan? Karena kalau kita berbicara UMKM, yang menjadi faktor utama itu adalah SDM dan kelembagaan, Pak. Setelah itu baru kita bicara dengan peningkatan produktivitas terkait dengan bagaimana mereka itu
dipromosi dan juga kita melingkan mereka dengan perbankan untuk pembiayaan. Nah, sehingga kami dari Bank Indonesia ini merupakan program inisiasi, Pak, dari untuk BI NTT sendiri. Kami sudah berjalan ini kurang lebih sekarang 5 batch, Pak. 5 batch dengan ada 2 kelas. 2 kelas itu kelas basic. Jadi kelas basic ini adalah orang yang baru punya ide. Jadi dia baru punya ide, belum punya usaha. Nah, ini kita ada kelas khusus. Yang kedua, orang yang sudah punya usaha, tetapi belum berkembang. Kita masukkan di kelas advance. Nanti modulnya kita sesuaikan. Yang paling utama di sini, Pak, makanya memang tidak asal terima kami, Pak. Kami melakukan wawancara. Kami melakukan wawancara karena yang paling utama dari keberhasilan menciptakan entrepreneur itu adalah mindset, Pak. Nah, di mindset ini kita rubah. Jadi kita undang para mentor tamu seperti Ketua Kadin Pak Bobi Lianto, Pak Bobi Pitobi untuk menceritakan bagaimana upaya mereka. Dan di situ kita bilang bukan hanya keberhasilan saat ini, tetapi bagaimana mereka dari nol, dari awal mereka berusaha seperti apa, terus termasuk kegagalan-kegagalan yang terjadi. Dan juga kami mengundang beberapa mentor itu dari pemuka agama. Jadi kita sentuh dulu sisi rohaninya, Pak. Dari Muslim, ada Pak Ustadz, untuk membentuk. Jadi mereka membentuk para calon ini agar mereka ini bisa menjadi UMKM yang bermental tangguh, kami sebutnya. Jadi ketika dia jatuh, dia ingat, oh ternyata dulu Pak Bobi Lianto pun pernah jatuh. Nah, salah satu quote yang disampaikan oleh Pak Bobi Pitobi, dia menyampaikan bahwa tidak penting 100 kali jatuh, tetapi bagaimana 1000 kali kita bisa bangkit lagi. Nah, ini yang hal-hal ini yang kita bentuk. Ketika mereka siap, baru kita kasih materi. Nah, jadi itu konsep-konsep yang kami lakukan di IES. Ituan ini nanti di event Expo Exotic Tenun Fest di Lipo tanggal 12-14 ini kita showcase semua UMKM di NTT. Kita kerjasama dengan Dekranasda, teman-teman Bank NTT untuk membawa semua produk NTT ada di sini. Selain itu juga kami bersama dengan Kadin, bersama dengan Bank NTT mendukung program Pak Gubernur NTT. Jadi di tanggal 12 ini kita juga mau launching Gerakan Cinta NTT, produk NTT. Nah, ini akan ini oleh Pak Gub untuk Pergub dan sebagainya, ketentuan ininya untuk bisa nanti menggaungkan penggunaan produk NTT. Jadi kami juga ini dengan teman-teman di Bank NTT untuk merepacking produk UMKM seperti gula semut yang ada di NTT, seperti kopi, untuk kita bisa masuk ke dunia pariwisata. Kita masuk ke hotel-hotel. Jadi kita hubungkan UMKM kita dengan off-taker ini, terutama di teman-teman di pariwisata. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Untuk BIS, izin ini nanti kami juga punya website, Pak. Jadi punya website BIS, itu juga tempat, jadi karena sekarang era digitalisasi sehingga kita menggunakan website, apps untuk bisa melakukan promosi, dan di bulan depan itu sudah ada pembukaan untuk batch berikutnya, sehingga nanti teman-teman yang berkeinginan untuk mendaftar, jangan lupa mengunjungi website Bank Indonesia Young Entrepreneur School untuk mendapatkan informasi. Nah, tentunya Bapak Ibu, karena di sini bonding ya, jadi kita kurang lebih 2-3 bulan kita lakukan capacity building dengan berbagai banyak modul ini untuk bisa menyiapkan tadi UMKM yang betul-betul tangguh. Jadi bukan hanya sekedar UMKM yang bisa usaha, tetapi memang punya knowledge, punya kapasitas yang baik untuk bisa menghadapi dunia usaha ini. Mungkin itu dari kami, Pak Toram. Terima kasih. Sebelum saya ke yang lain, Pak
Andrianus, kalau misalnya untuk ikut dalam program WUBI itu BI yang memilih ya? Atau saya sebagai pelaku UMKM bisa mendaftarkan diri gitu, Pak? Yang Eh, yang wirausaha WUBI ya, binaan. Ya. ya. Kalau untuk WUBI memang ini merupakan, jadi kami ada clustering Pak. Jadi untuk UMKM ketahanan pangan berapa, untuk UMKM komoditas unggulan berapa gitu Pak. Terus juga ada kita clustering supaya bisa ini semua. Kalau untuk BIS kita terbuka Pak, kita Oh, oke. terbuka untuk umum. Ini kami juga selalu bukan hanya melakukan capacity building, tetapi kami melingkan seperti nanti Expo tadi kami libatkan teman-teman, kami juga uh, dengan para pengusaha seperti Lamoringa umpamanya, itu kita teman-teman BIS yang memenuhi ini, kita produk-produknya bisa masuk di teman-teman di seperti Lamoringa, ada di Kado Bajo Pak, di Labuan Bajo, di Eksotik di Labuan Bajo itu juga kita memfasilitasi itu mereka supaya jangan sampai mereka sudah menghasilkan produk tetapi uh, uh, tidak dibantu untuk pemasarannya. Ini hal-hal yang kita lakukan agar ekosistemnya ini bisa berjalan dengan baik, agar nantinya muncul UMKM atau pengusaha-pengusaha yang bermental tangguh dan juga nanti endingnya tentu yang diharapkan ending dari Bank Indonesia adalah peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang diharapkan oleh Bank Indonesia di endingnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Handrianus. Saya coba ke Pak Anton ya, ini sambil kita nunggu pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Pak Anton, saya setuju tadi. Saya kan akuntan juga ya, Pak Anton. Mungkin ya oke lah, standar EMKM itu buat saya memang mudah, harusnya sesuai dengan harapannya IAI. Tapi saya terkesan juga tadi Pak, mungkin ini nanti pertanyaan juga bisa ke Pak Ruswanto untuk ditanggapi ya. Walaupun itu menurut kita mungkin mudah, tapi kan belum tentu juga Pak, ketika kita bicara mengenai UMKM atau mungkin level di bawah mikro, yang BI bilang itu yang kelompok subsistence itu ya, mungkin bahkan di bawah mikro. Ini gimana kira-kira Pak Anton? Kalau di pajak saya rasa lebih lebih ramah ya Pak ya, karena mereka masih mengizinkan hanya pencatatan ya. Pencatatan itu jauh lebih sederhana. Tapi kalau kita bicara SAK, EMKM kan itu kan pembukuan ya Pak ya. Itu gimana Pak? Apakah kemungkinan ada mungkin model standar untuk pencatatan saja supaya bisa menjangkau kelompok-kelompok yang mungkin katakanlah di bawah mikro, ultra mikro mungkin subsistence itu. Gimana Pak Anton? Sorry Pak, mic-nya Pak tolong di Baik, silakan Pak terima Anton. kasih Pak Torang. Jadi apa tadi yang sudah disampaikan oleh dari BI, bagaimana meningkatkan UKM itu sendiri ya. Saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh BI ya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu kan bagaimana dia memperkuat kelembagaan daripada UKM itu sendiri. Lalu bagaimana dia punya apa namanya kapasitas untuk supaya dalam kondisi bagaimanapun dia tetap eksis. Lalu pembiayaan yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah dengan standar akuntansi ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi untuk menggambarkan berkaitan dengan kondisi keuangannya mereka. Oke lah, kalau usaha-usaha yang sudah tingkat menengah mungkin bisa, tapi bagi usaha-usaha kecil kayak apa namanya jual bakso ya atau nah ini kan Benar Pak. menjadi persoalan. Nah, mungkin ke depan ya mungkin IAI maupun kantor halu pajak ya kantor pajak itu cobalah membuat suatu model yang cukup sederhana tetapi mudah dipahami oleh mereka dan mereka mampu melaporkan kepada pihak apa namanya khususnya pajak tentang besaran pendapatan yang mereka peroleh yang harus mereka tanggung kepada pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan yang mereka berikan. Nah, ini yang menjadi apa namanya tantangannya. Memang secara standar akuntansi kalau kita ikuti agak ini apalagi kita ketahui bahwa UMKM ini kan muncul dari kondisi ekonomi yang sangat-sangat apa namanya bermasalah ya kalau saya katakan gitu. Nah, oleh karena itu
mungkin standar oke lah kita gunakan pada usaha-usaha tertentu, tapi pada usaha kecil ini ada model. Perlu ada satu model yang mana model ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan oleh UM yang paling kecil. Ya, memang tadi B katakan bagaimana dia bisa meningkatkan promosi, pemasaran. Nah itu harapan kita. Itu saya kira kalau usaha-usaha yang sudah eksis oke lah. Tapi persoalan sekarang kan yang paling kecil. Nah, jadi bagi saya mungkin bukan mungkin, maksudnya bagi saya adalah model SAK yang dikeluarkan oleh IAI ini mungkin hanya unit-unit tertentu saja, tetapi unit-unit yang paling terkecil itu mungkin cukup disederhanakan, tetapi dia bisa menggambarkan tentang kondisi keuangannya dia. Berapa besaran pendapatan yang dia peroleh, berapa biaya yang dia keluarkan, sehingga dia bisa melihat nanti ke depan kira-kira dengan adanya peningkatan produksi ini dia akan mencapai berapa. Nah, mungkin kalau itu bisa dibantu oleh pemerintah dalam hal ini, ya saya kira persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan bisa terjawab. Dan saya juga bersyukur mungkin nanti dengan adanya sinergi antara perguruan tinggi maupun pajak maupun dunia perbankan dan pemerintah daerah, kita para mahasiswa selama mereka, apalagi dengan programnya mereka belajar merdeka, ini bisa mampu menjawab persoalan-persoalan UKM yang terjadi di di lapangan ya. Mungkin catatan saya adalah ada satu model baru yang sederhana yang mampu memberikan gambaran tentang kondisi keuangan UMKM yang terkecil. Terima kasih. Baik, Pak Anton, saya kira saya juga berpikir hal yang sama juga ya Pak ya. Kita sudah roadshow di banyak provinsi sebetulnya lakukan hal seperti ini. Saya merasa pelaku UMKM, oke, kita katakan SAK EMKM itu mudah, tapi tetap Pak ada keluhan dari para pelaku UMKM. Itu mudah kan subjektif dan relatif ya sebetulnya Pak ya. Jadi saya juga merasa mungkin harus masih ada lagi yang lebih mudah lagi, terutama untuk yang ultra mikro mungkin seperti Bapak bilang tadi, pedagang bakso, warung yang sangat sederhana. Ya mudah-mudahan sih Pak ya itu kedepannya bisa mulai dirancang gitu ya kira-kira Pak Anton. Pak Ruswanto, sekarang Pak Ruswanto dulu. Pak Ruswanto, kalau di pajak kan kita nggak, apalagi untuk yang omset di bawah 4,8 ya, itu bisa memilih pembukuan dan pencatatan. Ada nggak preferensi tertentu dari kantor pajak, Pak Ruswanto? Saya sebenarnya kantor pajak lebih suka jika wajib pajak menggunakan pembukuan daripada pencatatan, atau buat kantor pajak itu netral saja, terserah mau pilih pembukuan mau pilih pencatatan, silakan. Mana yang pelaku UMKM paling mudah aja untuk lakukan. Yang kedua Pak Ruswanto, hampir sama dengan di BI, di roadshow kita di beberapa kanwil ya Pak Ruswanto, itu ada juga acara-acara yang dilakukan oleh kantor pajak tapi bukan kanwil memang ya, itu untuk mendukung usaha-usaha UMKM. Apakah di NTT juga ada hal seperti itu, Pak Ruswanto? Silakan, Pak Ruswanto. Terima kasih, Pak Torang. Jadi seperti tadi dikatakan Bapak yang sebelumnya ya, jadi di pajak ini memang tidak dikunci bagaimana aturan yang saklek mengenai pelaporan keuangannya. Yang penting kalau pembukuannya neraca rugi laba begitu. Perkara di dalamnya itu kayak apa kita serahkan ke wajib pajak. Yang penting pembuktiannya itu yang penting. Artinya ditulis aktiva begini, modal begini, utang begini, mana buktinya begitu. Jadi mungkin para akuntan ini yang bisa menyederhanakan bagaimana pembukuan yang gampang bagi UKM begitu ya. Makanya saking artinya gampangnya kita pajak ini supaya pelaku-pelaku UKM kecil ini mudah lah, silakan pencatatan aja nggak apa-apa begitu. Yang penting dicatat pun yang benar begitu. Misalnya mungkin dilengkapi dengan notanya gitu kan. Pedagang kalau bakso ya mungkin nggak pakai nota lah ya, tapi yang penting jujur lah begitu. Misalnya pedagang kios-kios gitu ya, yang di bawah 4,8 M berarti satu hari sekitar ya di bawah 20 juta begitu ya, silakan notanya mana sih ketika jual ke
ke kios yang lebih kecil begitu mana. Yang penting ketika dibuktikan itu kuat begitu. Mungkin mencetor ke banknya, kan kadang-kadang UKM-UKM yang salah caranya mencatatkan penjualan katakanlah mesinnya 20 juta sehari. Ini sering kita jumpai. Tapi mereka di laporan SPT-nya itu omset setahun cuma ya katakanlah 100 juta, kan berarti sangat kurang. Nah, tapi ketika dibuktikan, coba mana bukti transfernya, bukti kan uang kalau udah miliaran kan tidak mungkin cash ya, ternyata besar. Nah, ini Bapak Ibu kan di rekening korannya keluar masuk kan besar. Kenapa menjadi laporan DSPT-nya kecil begitu. Jadi artinya tetap akan ketahuan dari sisi perpajakannya nanti. Jadi tapi bagaimana model pencatatannya tidak masalah. Mau dicatat di buku, di komputer, yang penting ketika diperiksa oleh pajak atau kita kepengen tahu mana buktinya. Nah, ini Pak saya buktikan transfer saya ke pedagang ini. Nah, gitu. Yang penting begitu Bapak. Gitu. Mungkin begitu. Kemudian yang kedua, kita sering ya kita diminta menjadi narasumber baik AR-nya selama ini sebelum ada penyuluh ya. Ketika ada pertemuan anggota koperasi ini kita hadirkan orang pajak lah supaya kita tahu kewajibannya kayak apa, ya pencatatannya kayak apa, begitu. Kita sudah sering Pak, begitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruswanto. Jadi Ibu dan Bapak pelaku UMKM, kalau dari sisi pajak sendiri, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ruswanto, tidak begitu menjadi masalah buat kantor pajak. Apakah terutama yang untuk di bawah 4,8 ya Pak Ruswanto, apakah Bapak melakukan pencatatan atau pembukuan? Yang penting itu didukung oleh bukti-bukti yang valid. Betul, itu kalau dari sisi kantor pajak. Jadi Ibu dan Bapak pelaku UMKM di wilayah NTT, kalau seandainya memenuhi standar pembukuan sebagaimana diatur oleh EMK SAK EMKM masih terlalu sulit, mungkin untuk pelaporan perpajakan Ibu dan Bapak masih bisa lah untuk menggunakan pencatatan saja. Kira-kira gitu ya Pak Ruswanto. Tapi memang ada risiko ketika mungkin masalah pembiayaan. Nah, ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan kita berikutnya untuk ditanggapi Pak Anton dan Pak Handrianus mungkin ya. Ya kita tahu Pak, itu standar akuntansi EMKM itu kan memang relatif kalau menurut saya ya Pak ya, untuk yang di bawah mikro mungkin itu masih butuh bantuan untuk bisa dilakukan. Padahal kan untuk memperoleh pembiayaan pada umumnya Pak Anton dan Pak Handrianus, ini kan lembaga pembiayaan, apakah itu perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya, itu kan membutuhkan katakanlah laporan keuangan walaupun sederhana. Ini mungkin yang sulit dipenuhi oleh EMKM, padahal dia sangat membutuhkan pembiayaan. Itu kira-kira gimana Pak Anton dan Pak Handrianus menyikapi apa yang harus dilakukan oleh katakanlah kita pelaku UMKM dalam hal seperti itu, kan seperti jalan buntu jadinya ya masalah pembiayaan ini ya. Gimana Pak Anton dulu deh? Baik, terima kasih Pak Torang. Jadi menurut saya dengan kondisi yang terjadi karena kesederhanaan pencatatan ini menjadi masalah dalam mendapatkan bantuan dana baik dari pemerintah maupun dari dunia perbankan. Nah, oleh karena itu kalau memang kita benar-benar mau membantu UKM yang dengan pencatatan sederhana, saya kira butuh suatu regulasi lah. Regulasi sehingga dengan regulasi ini pihak perbankan, pihak pemerintah bisa memahami dengan kondisi untuk UMKM yang paling dananya usahanya sangat kecil sekali. Jadi dengan adanya regulasi itu secara otomatis akan dapat mengangkat mereka. Sebab kalau tidak ada regulasi kadang-kadang secara teori kita mengatakan apa yang tadi disampaikan, tapi pada saat pelaksanaannya kita ajukan ini ada macam-macam yang diminta. Nah, ini jadi persoalan. Nah, mungkin dengan adanya regulasi yang dikeluarkan akan mempermudah bagi UMKM yang sangat kecil itu mendapatkan bantuan. Saya lihat juga BI sudah lakukan itu melalui dana-dana ini ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Torang. Ya. Terima kasih. Bisa ditanggapi Pak Handrianus masalah pembiayaan UMKM ini? Baik, makasih Pak Torang. Untuk UMKM tentu yang tadi kalau dari umum Pak ya, dari umum memang salah satu yang menjadi kekurangan kita adalah di SDM dan kelembagaan ini. Jadi UMKM kita belum punya
kebanyakan ya Pak ya, kebanyakan belum punya kapasitas yang baik untuk bisa mendukung dalam UMKM yang dibuatnya. Ini tentu menjadi concern kenapa program-program capacity building itu selalu kita lakukan untuk diperkuat di sini dari sisi SDM dan kelembagaannya ini. Dan kami di kelembagaan ini juga kami lebih banyak itu menyarankan untuk membentuk kelompok. Jadi kalau kelompok yang dengan jenis usaha yang sama, ini akan lebih memudahkan karena kalau kita lihat itu banyak bantuan, banyak itu tuh ke kelompok. Nah, sehingga ketika berkelompok ini tentu akan lebih baik. Apalagi seperti kelompok di bidang pertanian, peternakan, sebagainya yang merupakan leading sektor dari ekonomi kita. Ini yang kita selalu lakukan itu seperti itu. Untuk yang di era digitalisasi ini yang tadi sesuai dengan ini kami bahwa kami terus menggaungkan penggunaan SIAPIK ini Pak, SIAPIK dan KRIS, karena dengan dua hal ini ketika pencatatan keuangan simpel saja tinggal dimasukkan transaksinya hari ini pengeluarannya berapa itu tidak otomatis pencatatannya laporan keuangannya sudah ada di buku besar ada di jurnalnya gimana itu sudah langsung jadi itu sangat-sangat memudahkan UMKM. Dan perbankan itu seketika dia langsung bisa mendapatkan laporan keuangan dari atau portofolio dari UMKM ini. Nah ini yang kelemahan kita sebelum ada digitalisasi ini, kelemahannya adalah kita jarang mau mencatat. Nah kadang-kadang UMKM punya kios, terus dia ketika ada pembeli dia mencatat. Habis itu ketika di belakang kehabisan minyak goreng dia ambil lagi di situ. Nah, akhirnya campur baur, Pak. Yeah. Jadi tidak bisa memisahkan antara kebutuhan pribadi dan juga usahanya dia. Nah, ini yang hal-hal yang sering terjadi di UMKM kita. Nah, ini dengan adanya SIAPIK ini akan lebih gampang. Bapak Ibu segera download dan cek. Tentunya kami dalam berbagai sosialisasi itu kita sudah sampaikan terkait dengan penggunaan SIAPIK ini. Karena ini sangat-sangat memudahkan UMKM kita untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan. Yang berikutnya lagi Pak Torang, tentu kami selalu menggaungkan penggunaan KRIS dalam transaksi pembayaran. Jadi yang KRIS yang pertama itu sudah aman, Pak. Tidak perlu tidak perlu lagi uang sebagai medianya. Ini lebih gampang menggunakan smartphone saja. Terus yang kedua, portofolio dari UMKM itu akan kelihatan di situ. Bagaimana transaksinya dia. Bank sebagai PJP atau penyelenggara sistem pembayaran itu akan lebih gampang. Contohnya dengan link aja itu kan punya bank-bank himbara. Nah, tinggal diajukan sana, dia lihat ini UMKM ini transaksinya bagus ini. Dia langsung bisa menganalisa di situ. Nah, berarti plafon yang saya berikan sekian karena setelah melihat portofolionya. Karena semuanya ada rekam jejaknya, rekam digitalnya ada. Nah, ini hal-hal yang saat ini kita dimudahkan, UMKM itu dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Tentu kami sebagai regulator di sistem pembayaran, kita juga bagaimana menciptakan inovasi-inovasi pembayaran yang lebih baik lagi, lebih digital lagi untuk bisa membantu teman-teman UMKM. Dan untuk UMKM, kami belum mengenakan MDR atau biaya. Jadi sampai saat ini 0%. Nah ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung UMKM agar bisa pulih lebih cepat. Karena kita tahu banyak negara yang saat ini menjadi negara yang dianggap gagal bayar, ekonominya hancur. Nah ini yang kita terus jaga, berbagai otoritas ini bersinergi untuk bisa nanti ekonomi Indonesia tetap positif. Ini yang kami lakukan. Mungkin satu lagi Pak Torang, ini tadi saya baca di chat untuk program BIS, memang ini yang pertama memang ini program inisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, namun Bapak Ibu jangan khawatir yang di luar NTT
Bank Indonesia dimanapun itu mendukung pengembangan UMKM. Jadi Bapak Ibu silakan main-main ke Bank Kantor gitu ya, Pak. Indonesia. Jadi Bank Indonesia dulu kan mungkin ya sebuah lembaga yang ini ya mungkin Ingin gitu ya, Pak ya. iya. Saya ingat Pak karena saya dulu sekolah di Jogja, mau pas gerejanya di samping BI Jogja itu kan, begitu mau masuk ke BI itu, aduh ini lembaga apa ini? Nah itu mungkin yang tadi Pak Torang sampaikan, tetapi saat ini kami betul-betul membumi, kami juga banyak sekali program pengembangan UMKM, banyak sekali mitra. Jangan lupa mencari tahu apa kegiatan, apa yang dilakukan Bank Indonesia, karena kami sangat-sangat terbuka untuk pengembangan UMKM. Untuk informasi tentang BIS, kami juga punya website itu, Pak Torang, itu bis.co.id, itu silakan ini berbagai modul yang disampaikan, seperti financial literasi, bagaimana standar packaging, dan semua itu, modul-modulnya kami taruh semua di website ini sehingga nanti bisa diakses oleh teman-teman UMKM. Juga ada fitur WhatsApp. Jadi ketika teman-teman mengunjungi nanti langsung ada pop-up yang menyatakan sobat BIS mungkin ada yang mau dikomunikasikan, silakan chat. Jadi kami sangat-sangat open untuk bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama untuk sharing. Karena yang sering terlupakan oleh teman-teman itu adalah saling sharing. Jadi kadang-kadang kita merasa UMKM yang lain itu pesaing. Ternyata dengan kita sharing, kita tahu, oh posisi kita di mana, bagaimana kita bisa terus mengupgrade informasi, mengupgrade diri untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bapak Handrianus. Jadi buat Ibu Bapak pelaku UMKM, bisa coba masuk di website bis.co.id untuk melihat informasi apa yang ada di sana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Handrianus tadi. Ini pertanyaan terakhir, itu yang tadi itu bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Beni Handayanto ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Jane, ini diarahkan ke Pak Ruswanto. Permisi bertanya, UMKM berupa PT sejak tahun 2021 tidak boleh lagi memakai PP 23. Sebagai gantinya kami wajib membayar PPh pasal 25. Jika setelah melaporkan SPT tahun 2020 di bulan April 2021, di bulan Mei dan seterusnya, kami alpa membayar PPh pasal 25 bulanan. Kami membayar PPh pada saat pelaporan SPT tahunan 2021. Apakah hal ini dibenarkan? Sekarang ini sejak bulan Mei 2022 kami sudah membayar PPh pasal 25. Jadi kelihatannya Pak Ruswanto ada lag di mana dia tidak membayar PPh pasal 25. Apakah itu diperkenankan atau tidak? Silakan Pak Ruswanto. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Jin ya. Tadi PT berakhir setelah 3 tahun, katakanlah 2020 berakhir dia. Berarti laporan tahunan PPh badannya di tahun pajak 2020 kan masih PPh final, masih nihil dia, berarti kalau sudah dibayar semua masih nihil. Kewajiban membayar pasal 25 mulai Januari 2021. Nah, kemudian ini Ibu ini lupa. Lupa. Karena lupa berarti nanti di laporan tahunan 2021 yang dilaporkan paling lambat Maret 2022 itu ada kekurangannya, maka dibayar pasal 25 atau 29 lah begitu ya. Benar Pak, jadi caranya benar nggak masalah. Cuma mungkin secara bulanan dia terlambat begitu. Tapi benar sudah menggunakan pasal 25 di tahun 2021, tahun pajak 2020 tetap nihil karena masih pakai pasal PP 23. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Ruswanto. Mungkin sekaligus ya ini terakhir Pak Ruswanto, kalau misalnya saya pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur dan saya punya semacam pertanyaan atau mau mendapatkan informasi mengenai perpajakan, kemana saya bisa pergi Pak Ruswanto? Mungkin Pak Ruswanto langsung sampaikan aja di saat ini supaya pelaku UMKM yang hadir bisa paham. Siap Pak, terima kasih. Jadi kami di Kanwil ini membawahi atau meliputi KPP-KPP di wilayah NTB dan NTT, ada 11 KPP. Nah, di masing-masing KPP di samping ada AR-nya yang mengampu Bapak Ibu wajib pajak masing-masing, juga ada helpdesk, juga ada penyuluhnya. Begitu. Silahkan dihubungi kantor pajak terdekat supaya tidak terlalu jauh. Begitu.
Sebut naik di KPP di wilayah NTT itu ada KPP pertama Kupang di Kota Kupang, KPP Atambua sekarang udah pindah ke Atambua ya. KPP Atambua, kemudian KPP ND di Pulau Flores ada KPP ND, KPP Ruteng, KPP Momere, kemudian KPP Waingapu di Pulau Sumba. Demikian Pak. Terima Silakan kasih dihubungi di Pak. KPP masing-masing. Terima kasih. Pak Ruswanto. Jadi Ibu dan Bapak pelaku UMKM, apabila Ibu dan Bapak punya semacam pertanyaan atau apapun mengenai perpajakan, silakan hubungi kantor pajak terdekat di mana Ibu dan Bapak berada. Kira-kira gitu ya Pak Ruswanto. Terima kasih. Jadi kita sudah selesaikan seluruh materi pada webinar siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anton, kepada Pak Ruswanto, kepada Pak Handrianus. Mudah-mudahan Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan pada Bapak-Bapak sampaikan pada webinar kita pada hari ini, itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi pelaku UMKM di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya. Terima kasih Bapak-Bapak, aplaus buat Bapak-Bapak, terima kasih sekali lagi. Dengan demikian, selesai seluruhnya bagian kedua webinar ini, saya akan mengembalikan kepada Bapak Sahata Edi P. Situmorang. Silakan Pak Sahata. Baik, terima kasih Pak Torang atas moderasinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan peserta kita maupun pelaku UMKM yang berada di Indonesia. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebagai host, Yai Wilayah akan menutup acara ini. Kita akan sampai kepada closing remark, namun sebelumnya saya akan membacakan kata kunci yang ketiga, yaitu IAI. Jadi kata kunci ketiga IAI nanti akan diisikan, link yang akan dibagikan setelah ditutup oleh Ketua IAI Wilayah. Baiklah, kita akan mendengarkan closing remark dari Ketua IAI Nusa Tenggara Timur, Bapak Sofian Antonius AKCE. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Karmila Dewi Lestari Mutia, SE, MAK, AKT, CE, CSRS, CRP, SCPA, selaku Wakil Ketua IAI Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Karmila, waktu dan layar kami serahkan. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Apa suara saya terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Baik yang saya hormati di sini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Dr. Andus Teten Mas Duki. Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Dr. Julius MA selaku staf ahli Menteri bidang produktivitas dan daya saing Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sylvia RP Kujawang SPMM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ibu Dr. Apriana H.J. Pangedai SEMSI, Kepala Kanwil DJB Nusa Tenggara, Ibu Samsinar SPMKOM, Dosen Akuntansi Universitas Nusa Cendana dan Ketua ISEI Wilayah NTT Bapak Dr. Anton S.Y. Kerihi SEMSI, Fungsional Penjulu Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJB Nusa Tenggara Bapak Ruswanto SE, Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Bapak Inyoman Aryawan Atmaja yang diwakili oleh Bapak Handrianus Paulus Asa, seluruh peserta webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi UMKM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kegiatan webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM ini dapat terselenggara dengan baik. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jenis usaha bebas dan berdiri sendiri. Yang mana pengertian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membedakan UMKM ke dalam 3 jenis, ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang mana masing-masing pengelompokan tersebut ada kriterianya yang harus diperhatikan. Kemudian ada SAKMKM yang merupakan standar
Maaf Bu Carmila, suaranya hilang. Diatur dalam SAK etap dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20. Izin Bapak, suara saya masih hilang? Sudah. Halo, Sudah Bu, sudah ada suaranya kok. tes, Sudah ada. Sudah. tes Bapak. Sudah. Tadi sempat hilang Bu, sekarang sudah. Lanjut Ibu. Dilanjut Bu Carmila. Silakan. Halo, Ya, baik. ya. Baik, mohon maaf. Mungkin jaringannya tidak stabil ya Bapak ya. Baik, jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK UMKM ini merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM. Nah, di sini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang HPP yang mana tadi ada banyak kemudahan yaitu sampai dengan 500 juta itu untuk UMKM tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian di sini dengan penurunan tarif PPh final ini UMKM tentunya sangat menguntungkan ya buat UMKM dan pelaku usaha. Nah, keuntungan tersebut adalah bisa mengurangi beban pajak daripada pemilik usaha, kemudian sisa omsetnya itu bisa digunakan untuk perputaran kas usaha sehingga bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, selain itu juga ada kemudahan dari perpajakan yaitu di mana tadi tidak ada pengurangan-pengurangan sehingga lebih mempermudah, dan kemudian ada banyak aplikasi pembantu sekarang yang mana dulu ya pengusaha-pengusaha itu langsung datang ke kantor pajak untuk membayar atau apapun itu, sekarang sudah tidak perlu lagi karena ada banyak aplikasi-aplikasi, kemudian ada online juga yang disediakan oleh kantor pajak. Dengan demikian maka di sini peran para pelaku UMKM itu memiliki kemudahan sehingga sehingga pelaku usaha ini bisa membayar pajak lebih mudah dan sederhana. Nah, tarif pajak yang sederhana ini tadi mampu mengajak lebih banyak orang untuk terjun dalam bidang bisnis dan usaha dan tidak perlu khawatir lagi dengan yang tarif pajak yang tinggi, serta juga dengan rendahnya tarif pajak ini bisa mendorong atau meningkatkan kepatuhan daripada wajib pajak sehingga bisa menguatkan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, maka pelaku UMKM memiliki peranan yang semakin penting dalam menggerakkan roda ekonomi, dalam memperkuat ekonomi formal di masyarakat dengan turut berkontribusi bagi negeri melalui pembayaran pajak. Nah, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, saya meyakini acara ini memberi pencerahan dan menambah wawasan utamanya terkait terhadap standar akuntansi keuangan dan strategi pengembangan UMKM serta digitalisasi UMKM di NTT ini. Nah, acara ini merupakan wujud dari konsistensi dan komitmen dukungan dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur agar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan semua pihak. Dengan berakhirnya batas waktu fasilitas PPh final bagi pelaku UMKM, maka mulai tahun buku 2022 ini pelaku UMKM tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan PP23 yaitu 0,5% tadi, tapi sudah kembali ke tarif umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 2021. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi para UMKM untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, di era digitalisasi saat ini, ada banyak aplikasi, baik itu yang disediakan oleh Bank Indonesia, kemudian disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, juga ada banyak aplikasi di pasar yang tersedia, baik itu berbayar maupun tidak berbayar, dan tentu saja semua ini mempermudah UMKM. Nah, di sini IAI Wilayah NTT melalui bidang akuntan kantor jasa akuntan itu telah membuat program KJA Sahabat UMKM. Jadi UMKM itu boleh datang ke kami. Di situ kami akan memberikan edukasi tentang bagaimana pelaporan keuangan, kemudian bagaimana manajemen pemasarannya, serta apa sih strategi untuk pengembangan usaha. Nah, juga di sini ekonomi NTT triwulan 4 2021 itu tumbuh sebesar 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Dan di sini dari sisi laporan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha dari jasa kesehatan dan jaminan sosial yaitu sebesar 15,96%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,92%. Data ini diambil dari nttbps.go.id. Dengan data tersebut, maka tentunya merupakan hal yang positif karena perekonomian sudah mulai tumbuh.
Selanjutnya kami dari IAI wilayah NTT siap mendukung program dari IAI Pusat, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dalam mendukung menyelenggarakan pembukuan baik yang secara digital bagi para UMKM. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang hebat dan atas keseriusan serta kesungguhan Bapak Ibu peserta yang telah dengan baik mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bu Karmila. Baiklah, dengan ditutupnya dengan closing remark dari Ibu Karmila, maka saya mengundurkan diri sebagai host. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat saya menjadi host di acara ini. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita bisa lebih baik. Baiklah, kami dari IAI Pusat dan IAI Wilayah Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri acara kami ini, dan nantikan acara kami di 2 minggu berikutnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Kami undur pamit. Terima kasih.